Gimana Mas, kok bisa dikatakan jodoh dengan Citycon gini? Terima nggak ini? Dikatakan jodoh itu. Ya, jadi gimana ya? Bisa dibilang jodoh karena tidak menimbulkan keretakan di antara kita. Oh yang keretakan apa nih? Ya, halo sahabat Citycon, selamat pagi dimanapun sahabat Citycon berada. Saat ini kembali lagi di channel YouTube Citycon dan saat ini saya juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka berdua ini mengaku pasangan yang cocok, mengaku pasangan yang serasi. Nah, penasaran bukan? Nah, sekarang kita langsung saja sambut dari Citycon dan juga dari Mr. Safety. Nah, sahabat Citycon, ini saya kedatangan tamu dari Mr. Safety yaitu Mas Adit. Mas Adit ini selaku engineer dari Mr. Safety dan juga Mas Moko. Mas Moko ini technical advisor dari Citycon. Nah, boleh tanya-tanya langsung ya, atau kita perlu lebih panjang lagi? Nggak usah, langsung saja. Langsung saja yang mau saya tanyakan, mengapa Citycon dan juga Mr. Safety mengeklaim kalau kalian berdua ini adalah pasangan yang cocok gitu? Boleh dijelaskan? Kan saya menjelaskan. Iya. Oke. Bisa dikatakan serasi, jadi gini, kita kan produksi bata ringan Citycon, sedangkan bata ringan Citycon kita aplikasikan sebagai dinding rumah. Itu kebanyakan orang awam itu belum tahu cara kayak masang jam dinding, terus figura. Jadi mereka hanya tinggal pasang pakai paku begitu. Jadi yang dikomplainnya ke kita, kok pecah gitu. Memang kalau untuk jodohnya pasang dinding ya bukan paku, karena iya itu jodoh ya. Jadi untuk memasang kayak jam dinding terus figura lebih baiknya pakai visor. Jadi dia nggak ngerusak dinding, juga nggak bikin retak permukaannya dinding. Jadi untuk ketahanan juga lebih lama daripada pakai pasang paku. Jadi tidak sembarangan ya? Untuk masang-masang. Betul. Pajang dinding atau apa? Ya, jadi kalau kita pasangnya rapi, dilihat juga kan lebih enak dilihat, lebih estetik juga, bisa buat foto Instagram begitu. Oke, sekarang dari Mr. Safety. Lanjut nih. Gimana Mas, kok bisa dikatakan jodoh dengan Citycon gini? Terima nggak ini? Dikatakan jodoh itu. Ya, jadi gimana ya? Bisa dibilang jodoh karena tidak menimbulkan keretakan di antara kita. Oh yang keretakan apa nih? Betul. Jadi umumnya kalau orang awam kan kalau untuk pasang kayak figura, terus bracket untuk remote AC itu kan dipaku aja kan ke dinding. Sedangkan penggunaan paku sendiri itu di dinding itu kurang kurang bagus. Kurang direkomendasikan. Betul, kurang rekomendasikan karena apa? Satu, dia paku sendiri tidak bisa menerima beban yang cukup besar. Kedua juga apabila menggunakan paku itu bisa menimbulkan keretakan-keretakan pada dinding. Beda halnya dengan menggunakan material visor seperti itu. Jadi antara dinding dan juga visor ini tadi memang pasangan yang cocok sahabat Citycon karena tadi tidak menimbulkan keretakan rumah ya. Keretakan rumah. Tangga. Kembali lagi ke dinding dulu. Boleh disebutkan Mas, apa keunggulan bata ringan Citycon untuk dinding? Jadi kenapa kok harus pakai bata ringan Citycon untuk dinding begitu? Oke, kalau untuk keunggulannya bata ringan Citycon sendiri, yang pastinya lebih presisi. Jadi ukurannya presisi, jadi tiap pasang kita lebih cepat karena presisi itu lebih mudah pengaplikasiannya dan juga lebih mudah kayak plester, aci juga lebih mudah. Jadi kalau untuk pekerjaan itu lebih cepat, lebih efisien biaya dan efisien waktu gitu. Karena memang dari bata ringan sendiri sudah rata ya? Iya. Jadi tidak memerlukan waktu lama sahabat Citycon untuk memasang dinding bata ringan Citycon ini tadi. Nah, ini kita juga hadir di sini karena kita ingin memperkenalkan produk-produk inovatif. Jadi untuk mempermudah pekerjaan, untuk menghemat waktu dan juga menghemat biaya pastinya. Jadi kalau sahabat Citycon ingin mengetahui bagaimana cara praktis untuk membangun atau memasang hiasan dinding maupun apalah, boleh stay tune di channel ini ya. Sekarang kita ke Mas Adit lagi. Untuk visor sendiri Mas, bagaimana sistem cara kerjanya? Karena belum semua orang tahu nih, kan bisa menggunakan paku ya, paku hanya menggunakan paku dan juga palu begitu, sudah cukup. Kalau visor bagaimana?
Jadi karena kami dari Fisher lebih menggunakan yang namanya quality Mbak ya. Jadi dari segi bahan, data teknis. Jadi ibaratnya ibarat nilai secuil lah. Kalau bisa dibilang itu nilai secuil. Atau kalau kita mau pasang TV, berapa sih harganya TV-nya? Berapa sih harga dari material Fisher-nya? Kalau misalkan kita pasang TV dengan alat seadanya, terus resiko nanti tahu-tahu ada goyang terus TV-nya jatuh, kan juga resiko juga kan buat kita. Jadi apa ya, ibaratnya kita lebih prioritaskan ke keamanan sih, keamanan juga kualitas. Nah itu tadi sahabat Citycon. Jadi untuk barang-barang yang digantung di dinding biasanya bukan barang yang bernilai kecil ya, bukan hanya. Jadi nggak cuma figura, kan ada bracket TV buat pasang TV juga bisa, wastafel juga bisa juga. Kitchen set mungkin. Ya betul. Yang lebih besar gitu. Jadi biasanya juga kitchen set memasangnya juga agak ribet kalau menggunakan siku begitu. Ya, kalau menggunakan Fisher bagaimana? Kalau menggunakan Fisher bisa langsung ke bata ringannya Mbak ya. Jadi kalau biasanya di pekerjaan finishing itu kan harus buat kolom praktis, balok praktis. Kalau dengan Fisher kita ada material yang bisa langsung ke bata ringan. Jadi tanpa harus ribet kita harus buat kolom praktis, atau kalau untuk pasang penggantung di plafon kita ada materialnya, nggak harus cari dari channelnya dulu, bisa langsung ke plafon. Ini juga saya ada banyak pertanyaan ini dari netizen. Jadi orang-orang ini banyak yang tanya kalau bata ringan itu bisa dipaku nggak sih gitu? Bisa. Bisa dipaku. Aslinya bisa. Tapi untuk ketahanannya nggak begitu lama. Jadi dia mudah copot pakunya nantinya, nggak ngikat. Jadi emang dari itu lebih cocoknya ke ini, direkomendasikan ke Fisher. Ke Fisher. Apa sih bedanya Fisher sama paku Mas? Bedanya kalau paku dia kan ditusukkan ke bata kan ya, otomatis dia menambah volume daripada bata ringannya. Nah, dengan secara berkala itu akan ada penyusutan, ada goyang-goyang, dia mudah lepas. Beda dengan kalau menggunakan Fisher. Kalau Fisher setelah kita bor, kita kencangan, dia ngembang, dia ada ikatan ke bata ringannya. Jadi nggak mudah goyang lah ibaratnya. Ada nggak sih Mas kayak spesifikasi bata ringan yang bisa untuk di Fisher gitu? Bata ringan yang baik itu untuk di Fisher itu seperti apa? Kalau minimal sih di PB2 ya, PB2, PB4. Kalau untuk PB2 dia minimal kuat tekannya di 2 Newton per milimeter persegi. Dan yang baik sih di PB4 sih, dia di 4 Newton per milimeter persegi. Kalau Citycon sendiri kuat tekannya berapa? Ini yang dikatakan Jodoh tadi. Fisher kan rekomendasikan untuk yang minimal 2 atau paling maksimal 4 ya. Iya. Nah, kebetulan untuk Citycon sendiri kuat tekan kita itu sekitar 4 Newton. Jadi emang sudah jodoh lah emang begitu. Kayaknya emang. Tapi ini kan bata ringan. Bata ringan pasti orang, oh ini ringan pasti mudah rapuh begitu. Kalau orang awam mungkin berpikirnya seperti itu. Gimana? Ya, itu pendapat orang awam. Iya. Kalau kebanyakan emang kenapa dikatakan ringan ya emang bebannya ringan. Padahal sebenarnya kuat tekannya tadi 4 Newton. Bukan berarti kan ringan kan cuma berat jenis ya, beratnya kan ringan, emang ringan, tapi untuk kuat tekannya, kekuatannya kan kita ada tes lab dan kita menunjukkan memang lebih baik daripada bata konvensional kayak bata merah begitu kan. Jadi dia lebih ringan tapi juga pekerjaan lebih kuat dan lebih cepat gitu. Ya itu tadi, kalau mungkin orang berpikirnya karena ini ringan jadi mudah rapuh, jadi bisa dipaku nih karena ini ringan gitu. Beda, bukan begitu. Jadi kalau emang orang umum berpikirannya begitu, tapi untuk itu tadi alasannya kenapa nggak dipaku bisa nggak? Bisa aja, tapi kan tetap aja nanti ada ketahanannya sendiri karena paku kan nggak ngikat sendiri sama kondisi ini kan bata ringannya sendiri. Jadi lebih direkomendasikannya pakai Fisher begitu. Itu tadi karena lebih cepat dan juga lebih praktis tentunya. Ya. Untuk di Fisher Mas, Fisher ini kan tadi disebutkan kuat mengangkat beban dari figura yang kecil banget sampai dengan kitchen set mungkin yang berat. Itu apa ada jenis-jenisnya berbeda? Ya, kalau dari tipenya sendiri kita ada mulai dari SX, ada UX, ada Duo Power, ada FTPK dan FTP. Itu pembagiannya juga menurut dari bebannya.
Iya. Jadi kalau untuk yang pekerjaan yang ringan-ringan kayak Bigora atau penggantung remote AC itu bisa pakai SE karena dia bebannya kurang lebih di 15 sampai Iya. 20 kilo. Karena kecil ya, bebannya. Kecil. Kalau untuk yang beban berat, kalau untuk kayak kitchen set atau kita mau pasang wastafel gantung, toilet gantung, kan berat nih, dia bisa sampai 50 kilo, 60 kilo lebih. Itu kita rekomen pakai FTPK atau FTP. Dia untuk yang heavy duty-nya ke dinding sih memang. Jadi memang ukurannya beda-beda nih, sahabat Citycon. Jadi freezer itu juga nanti bisa dipilih, bisa dibeli sesuai dengan kegunaannya untuk menggantung apa. Tapi itu tadi yang pertama, karena keamanannya. Walaupun mungkin hanya gantung katakanlah remote AC begitu atau Figura. Kalau itu jatuh kan juga nggak lucu gitu kan. Oke, dari itu kenapa freezer ini lebih aman dibandingkan kalau sahabat Citycon memakai paku. Iya. Nah begitu. Nah itulah tadi sahabat Citycon bincang-bincang kita hari ini dengan Citycon dan juga Mr. Safety. Dan tips-tips yang dibagikan tadi, kalau sahabat Citycon mungkin ingin memasang pajangan di dinding ataupun sampai kitchen set, yang pasti lebih praktis dan juga lebih aman menggunakan freezer, dan juga dindingnya yang pasti bata ringan Citycon karena sudah memenuhi standar. Dan juga ini nanti Citycon dan juga freezer akan collage membuat satu video ya. Video cara pemasangan. Nanti kita di video itu kita akan tutorial cara pasang freezernya di dinding tutorial yang pakai Citycon. Iya, kalau sahabat Citycon penasaran bisa langsung nanti cek di YouTube Citycon Indonesia. Dan juga kalau sahabat Citycon kepo-kepo nih, pengen tahu lebih lanjut mengenai Citycon maupun freezer, bisa kemana Mas? Kalau untuk di Instagramnya kita ada di citycon.id, bisa DM di situ, tanya-tanya aja bisa di situ juga. Kalau di webnya cityconindonesia.com Iya, juga bisa bertanya. Untuk websitenya bisa di www.mrsafetygroup.com dan atau kepoin Instagramnya ada di mrsafety_Indonesia. Iya, gampang banget. Jadi ini nanti karena mas-mas berdua ini adalah tim teknis, pasti mereka akan dengan senang hati ya membantu. Iya. Membantu kalau ada yang ingin bertanya atau ingin konsultasi lebih jauh tentang produk-produknya. Nah, terima kasih sahabat Citycon untuk waktunya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Dah.